Tadi kita sudah saksikan sejumlah pendapat masyarakat karena memang organisasi Kesehatan Dunia WHO ini memperkirakan sekitar 235 sampai dengan 300 juta orang di dunia saat ini menderita asma. Ini juga dipengaruhi begitu karena gaya hidup masyarakat urban yang sering terpapar dengan polusi. Dan dikatakan pada tahun 2025 dengan peningkatan proporsi penduduk urban ini diperkirakan 45% menjadi 59%. Jadi diperkirakan nantinya akan ada tambahan 100 juta orang lagi penderita asma. Ini kan terkait udara berarti ya, salah satu pemicunya. Tapi seperti apa ini penyakit asma dan penyebabnya, terus bagaimana juga penanganannya? Sudah hadir bersama kita Dr. Wahyu Ani Widyaningsih, spesialis paru. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Dokter. Dan juga kami mengundang Anda nih yang ingin berpartisipasi ya, Dok, untuk langsung bertanya dengan Dr. Ani. Bisa langsung hubungi kami di 29546188 bagi Anda yang berada di kawasan Jabodetabek dan 02129546189 bagi Anda yang di luar Jabodetabek. Itu dia. Nah, kita penasaran juga nih. Ini, kita lewat Twitter juga bisa ya? Oh iya, Twitter juga bisa. @ims_net dengan tagar IMS_asma, jadi bisa kirim-kirim langsung pertanyaannya. Tapi Yes. pertanyaan pertama, sebenarnya asma sama sesak nafas itu sama atau beda? Asma itu menyebabkan sesak napas antara lain ya. Jadi asma itu gejalanya bukan hanya sesak napas tapi batuk, rasa seperti tertekan gitu di dada. Sesak sendiri bisa disebabkan oleh berbagai macam penyakit, bukan hanya oleh asma. Misalnya sakit jantung, sakit ginjal gitu ataupun hal lainnya bisa menyebabkan sesak napas. Oke, tapi kalau asma sendiri itu sebenarnya pengertiannya bagaimana, Dok? Asma itu adalah penyakit peradangan saluran napas yang bersifat kronik, sehingga peradangan tadi menyebabkan otot di saluran napas mudah untuk berkontraksi, menyempit, dan ada pembengkakan di lapisan saluran napas, sehingga hal itu menyebabkan penderita asma menjadi merasa sesak. Oke, pengertiannya berarti saluran pernafasannya itu mengecil begitu ya, Iya, Dok? menyempit. Karena membengkak. Tapi Karena mengecil karena kontraksi otot polos saluran napas. Oke. Jadi tapi itu yang maksudnya yang mengalami itu apa karena keturunan atau memang di saat usia dewasa bisa timbul asma? Sebenarnya pemicunya pada saat itu dia dari keturunan atau memang bisa di pertengahan usia mungkin? Oke, jadi asma sebenarnya bukan pasti menurun. Misalnya orang tuanya asma, anaknya pasti asma, nggak seperti itu. Tapi jika orang tuanya penyandang asma, ada kemungkinan anaknya menjadi penyandang asma juga. Penyebabnya atau pencetusnya macam-macam gitu. Misalnya ada trigger yang terus-menerus pada seseorang sehingga menyebabkan terjadinya penyempitan saluran napas. Oke, pemicunya apa saja berarti, Dok? Antara lain debu, bulu binatang, makanan tertentu. Alergi? Alergi umumnya penderita asma ada alergi. Oke, Tapi baiklah. kalau kondisi fisik mungkin ya gitu, Kondisi fisik, kita kerja, kecapean, misalnya capek, terus emosi, gitu, sedih, marah, gitu. Kadang-kadang juga bisa mencetuskan serangan asma. Oh, itu berarti psikologis berarti, Dok ya? Psikologis Kalau juga misalnya bisa berpengaruh. itu tadi kan emosi, sedih. Iya, betul. Nah, saya penasarannya kalau misalnya memang seseorang dikatakan sudah menjadi penyandang asma, bisakah nantinya dia sembuh? Istilah sembuh mungkin tidak tepat, tapi lebih ke arah terkontrol dengan baik. Jadi jika asma tersebut terkontrol dengan baik, maka seolah-olah sembuh karena tidak ada serangan. Tidak ada serangan. Nah, cara mengontrolnya itu berarti bagaimana, Dok? Nah, kriteria obat asma itu kan ada obat pelega, jadi dipakai pada saat serangan, dan obat pengontrol, jadi dipakai secara rutin. Nah, untuk kapan memakai obat pengontrol itu ada kriterianya. Jika misalnya contohnya serangannya dalam 1 minggu sering sesak atau terbangun malam hari karena sesak gitu ya. Kemudian juga frekuensi penggunaan obat-obat inhaler atau obat-obat pelega juga sering, itu berarti asmanya tidak terkontrol. Oke, tapi ada bahaya nggak, Dok? Misalnya ini kan ada apa namanya? Ada kandungan di dalam inhaler ini yang mungkin apakah bisa berpengaruh negatif pada tubuh kita? Obat inhaler sendiri efek sampingnya minimal jika dibandingkan dengan obat yang diminum atau dipakai secara oral ataupun suntikan, karena dia hanya terserap ke seluruh tubuh hanya sedikit sekali persentasenya, dan dia hanya bereaksi terutama di saluran napas. Oke, boleh dijelaskan ini ada beberapa di sini Ya. yang, Jenisnya ya? yang ini
bukan inhaler ya? Semuanya namanya obat hisap gitu ya, Hisap. obat Oh, ini. yang inhaled gitu. Ada obat pelega, ada obat pengontrol. Nah, obat pelega ataupun obat pengontrol tadi bentuknya ada yang dry powder, ada yang bentuknya gas gitu. Oke. Jadi tergantung preferensi ataupun misalnya kalau inhaler kan mesti nyemprot. Berarti kalau anak kecil kan kadang-kadang perlu koordinasi antara nyemprot dengan menghisap. Menghirup. Gitu. Oke. Jadi tergantung banyak hal Oke. pemilihannya. Ini ada beberapa, ini berarti inhalernya yang ini ya dok ya? Macam-macam, semua bisa Semuanya dipakai, inhaler, oke. tergantung tadi preferensi ataupun kebutuhan yang Oke. diperlukan. Dan itu cara memakainya berarti disemprot kemudian baru dihirup. Ya, itu kalau yang gas, tapi kalau misalnya dry powder tinggal dibuka, contohnya seperti Yang itu. ini yang saya pegang? Ya, tinggal dibuka, ditekan aktuasi ininya, terus dihisap gitu. Oh, oke, baiklah. Ini harus selalu dipegang oleh orang penyandang asma. Obat pelega harus selalu dipegang oleh penyandang asma karena kan kita nggak tahu kapan tiba-tiba ada pajanan Gejalanya yang gitu ya. berat gitu. Terus kalau nggak ada yang nolong, kita nggak ada obat, kan akibatnya bisa fatal. Tapi kalau frekuensi penggunaannya itu apakah ada pembatasan? Kalau obat pelega itu kan kalau dia sering dipakai berarti menandakan bahwa asmanya tidak terkontrol. Jadi oleh karena itu dibutuhkan obat pengontrol yang dipakai rutin. Jadi obat pengontrol itu dipakai rutin sampai ada biasanya kan dievaluasi tiap 3 bulan sampai 6 bulan. Kalau asmanya terkontrol, dosisnya pelan-pelan diturunkan. Oke, nah ini juga yang menjadi hal yang penting begitu ya dok ya. Kalau misalnya ada memang di sekitar kita yang mendapatkan serangan asma, tetapi memang tidak membawa inhaler. Kadang-kadang kan pengetahuan masyarakat mungkin minim untuk pertolongan pertama yang harus diberikan kepada penderita atau saat itu mendapatkan serangan asma. Apa sebenarnya yang perlu masyarakat tahu gitu? Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Yang jelas yang pertama tidak boleh panik, harus tenang gitu. Jika misalnya dia disebabkan serangannya karena pajanan pada daerah tersebut, dia harus dihindarkan dari pajanan tersebut. Maksudnya berarti dibawa ke tempat Misalnya yang... tempatnya banyak asap, terus dia terjadi serangan, dia harus dijauhkan dari tempat tersebut. Dan kalau dia tidak membawa obat-obat inhaler atau obat-obat pelega, sebaiknya segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Oke, itu untuk tapi- diberikan apa tuh dok? Untuk diberikan obat oksigen nebulizer, atau- nebulizer, oksigen, ya. gitu. Oke, tapi tidak ada yang bisa kita lakukan terlebih dahulu begitu? Apakah Dengan tenang gitu, tapi nggak ada obat khusus yang bisa dipakai over the counter gitu untuk rescue medicine-nya. Oke, misalnya kan membuka bagian-bagian yang ketat Ya, gitu ya. dibuka Lebih lega baju gitu ya. yang tenang, dijauhkan dari tempat yang mencetuskan serangannya. Gitu. Oke, ini menarik sih karena kadang-kadang masyarakat kan cenderung kalau misalnya ada kejadian mengerubung gitu kan, panik dan mengerubung. Ini yang harus dilakukan ternyata kalau misalnya memang orang ada yang terkena asma, kita harus malah menjauh dan membawa Menjauhi. dia dari crowd begitu. Betul. Dan karena ini kalau misalnya faktor psikologis tadi dok, pada saat kondisinya lebih tenang, itu apakah gejala asmanya bisa turun walaupun belum ada inhaler mungkin atau dari ada bantuan nebulasi? Kalau pencetusnya adalah tadi faktor emosi, mungkin dengan mencoba tenang bisa sedikit membaik gitu. Tapi kalau tidak membaik dengan berusaha tenang tadi, ya tetap harus dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Tindakan medis ya. Iya. Oke, dan ada beberapa rumor begitu atau saya nggak tahu nih benar atau enggak sih dok. Kalau memang ada beberapa makanan yang bisa dikatakan untuk menyembuhkan asma, seperti contohnya makanan Manado ya Pit ya. Kelelawar, paniki itu katanya toke salah juga satunya. katanya. Iya, toke juga ya. Nah itu benar nggak sih? Saya mungkin tidak bisa menjawab dengan tepat gitu ya, karena kan tidak ada penelitian. Kalau kita mau merekomendasikan sesuatu tata laksana, itu kan harus ada penelitian. Jadi semua yang kita berikan berbasis bukti. Gitu. Jadi Oke, saya tapi tentu tidak bisa. nggak ada ya makanan yang maksudnya bisa disarankan apakah memang buah lebih banyak atau Yang jelas kalau sayur? sayur, buah-buahan kan banyak mengandung antioksidan. Gitu. Antioksidan tentu akan menurunkan peradangan. Gitu. Dan asma kan penyakit yang peradangan yang bersifat kronik. Jadi kalau kita makan dengan sehat, tentu harapan kita radikal bebas itu juga berkurang dan peradangan juga berkurang. Oke, nah kita akan berbicara lagi tentang bagaimana menanggulangi asma lagi lebih dalam lagi. Tapi kita akan kembali lagi usai jeda karena masih membahas asma lebih jauh bersama Dr. Ani. Tetaplah di Indonesia Morning Show.
Anda kembali di Indonesia Morning Show. Kami tadi sudah mengundang Anda gitu untuk berpartisipasi langsung bertanya dengan Dr. Ani. Anda bisa langsung hubungi kami di 29546188 bagi Anda yang berada di kawasan Jabodetabek dan juga 021295461189 bagi Anda yang di luar Jabodetabek atau bisa bertanya langsung melalui akun Twitter kami di @ims_net dengan tagar IMS_asma. Nah, nanti kita akan tanya ya beberapa yang sudah masuk di akun kita ya. Telepon atau di Twitter misalnya. Oh, oke. Mungkin ada yang tahu ya, ada berapa ya yang sudah masuk ke Twitter kita? Nah, ini kita lihat mau tanya sama Marisa kayaknya. Marisa yang bawa Gimana? ya? Mar, Udah ada yang tanya-tanya di bagaimana? Twitter seputar asma? Kita akan lihat dulu ini beberapa pertanyaannya. Kalau misalnya langsung saja kita tunjukkan di sini. Nih, ada dokter. Ini Yes, yang pertama ini dari Laila Pravitri. Asma keturunan dari lahir apa bisa disembuhkan total? Amankah oksigen obat semprot asma untuk ibu hamil? Makasih. Halo, selamat pagi dokter. Pagi. Iya. bisa langsung dijawab nih dokter Ani. Iya. Oke, jadi seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa asma itu kalau orang tuanya asma belum tentu anaknya menjadi penderita asma. Tapi jika orang tuanya ada yang asma, sangat besar kemungkinan bahwa anaknya juga bisa menjadi penyandang asma walaupun belum tentu. Nah, obat-obat inhaler tadi juga sudah dijelaskan bahwa dia hanya diserap secara sistemik, itu hanya persentasenya kecil. Jadi dia juga aman untuk perempuan hamil dan juga untuk anak-anak maupun orang tua. Nah, ada yang bisa dihindarkan sama ibu hamil misalnya supaya anaknya tidak terpapar asma. Mungkin agak sulit ya, tapi yang jelas harus menghilangkan pencetus-pencetus yang mungkin ada di rumah supaya anaknya tidak terpajan pada faktor-faktor yang bersifat alergen. Atau alergen itu artinya mencetuskan alergi, supaya untuk jangka panjang dia bisa lebih kecil resikonya untuk menjadi penyandang asma. Seperti debu tadi ya, terus mungkin asap rokok juga ya. Kalau Iya, misalnya bulu binatang peliharaan juga? Ya, Oh, akan memicu alergi ya. memicu Oke. alergi. Tadi Marisa sudah membawa pertanyaan lewat Twitter, tapi ternyata ada juga yang bergabung bersama kita ya hari ini ya. Katanya dengan Mbak Riana. Halo. Halo. Iya, selamat pagi. Selamat pagi. Langsung saja dengan pertanyaannya Mbak Riana. Iya dok, saya Riana dari Bandung. Jadi saya itu penderita asma yang tidak terkontrol. Apalagi tuh saya beberapa kali pas lagi tidur itu sering sekali kambuh dok, sampai yang kemarin itu terakhir karena asmanya itu berat banget di dalam tidur itu, terus saya nggak bisa napas dok beberapa detik, terus saya bangun. Nah itu tuh sering banget dok kejadian. Nah mau nanyain gimana ya untuk mengontrol pas lagi tidur itu. Oke, pada saat tidur nih, Serangan saat asumsinya nggak ada yang menolong kan? Kalau misalnya tadi di tempat umum kan masih ada orang di sekitar kita. Seperti apa Ya. dok? Jadi asma itu sebenarnya kalau kita mau lihat apakah dia terkontrol atau tidak, itu ada yang namanya asma questionnaire untuk kontrol tes gitu ya. Jadi terbangun pada malam hari, penggunaan obat-obat pelega yang sangat sering itu menunjukkan bahwa asmanya tidak atau belum terkontrol. Nah, asma yang belum terkontrol tadi tentu harus dikontrol dengan obat-obatan pengontrol yang harus dipakai rutin setiap hari supaya tadi peradangannya bisa menurun dan angka kekambuhannya juga semakin berkurang. Obatnya itu seperti apa dan Obat itu inhaler. Inhaler, dan Iya. itu wajib ya? Nggak Wajib, boleh. wajib. Oh, Jadi oke. dan obat itu biasanya dipakai rutin selama beberapa bulan. Jika kekambuhannya sudah mulai menurun, dengan asma kontrol tes tadi juga sudah mulai terkontrol, dosisnya pelan-pelan diturunkan. Oh, baiklah. Berarti kalau memang sudah terkontrol tidak ada serangan yang saat tidur tadi. Dengan terkontrol maka seolah-olah sembuh gitu. Tapi tetap harus menjaga agar tidak ada faktor-faktor pencetus yang bisa mencetuskan serangan asma. Oke, Tadi kalau juga ada ini pertanyaan Riana di tadi ya. Twitter tuh yang menanyakan bahwa dok kalau misalnya saya kecilnya tuh asma, betul nggak sih udah dewasa itu nanti akan hilang sendiri? Ada beberapa orang yang nanti pada saat dewasa pelan-pelan menghilang gitu ya asmanya, gejala oleh berbagai macam hal gitu. Tapi ada juga yang tetap terus berlanjut sampai dewasa. Dan ada juga asma yang onsetnya late onset gitu. Jadi baru muncul pada saat dewasa. Sebabnya apa ya? Sebabnya macam-macam. Oke. Nah tadi dokter sempat bilang juga mengenai alergi yang menjadi pemicu gitu kan. Kita tahu juga ada beberapa orang yang mungkin alergi terhadap makanan. Nah apakah alergi pada makanan ini juga memicu asma dan apa ada
ada gitu makanan yang harus dihindari bagi para penyandang asma? Ya memang ada asma yang dicetuskan oleh makanan tertentu, tapi dari orang ke orang itu masing-masing berbeda-beda pastinya. Jadi dari penyandang asma sendiri yang harus istilahnya mengingat-ingat makanan mana yang kalau dia makan itu terus memicu gitu ya. Misalnya makan Beda-beda coklat atau makan kacang. ciki atau makan Kacang kacang juga. gitu. Adik saya tuh coklat sama kacang Alergi ya? langsung timbul Langsung constricted susah ininya. atau kayak asma, seperti asma gejalanya. Tapi kita ada satu penelpon lagi dok nih dari Citra. Halo Citra. Iya, halo. Citra dari mana? Selamat pagi dokter dan semuanya. Iya pagi. Iya, saya ini pengidap asma juga. Jadi saya tuh memang menghindari banget minum obat. Jadi kalau misalnya lagi kambuh itu biasanya saya suka pakai balsem transfumin apa namanya ya. Dia dibalurin ke punggung gitu. Tapi sih 5 menit kemudian sih mendingan. Itu sebenarnya penanganan saya tuh udah bener belum sih dok? Oke, terima kasih. Terima kasih Citra. Penanganan lagi nih dok. Sebenarnya kalau tadi mungkin asma itu kan sebenarnya reversible gitu. Jadi kalau misalnya pada beberapa orang kalau serangannya tidak terlalu berat, dia juga bisa reversible sendiri gitu. Tapi kalau dia serangannya berat, walaupun digosok dengan segala macam itu juga tidak akan reversible sendiri. Tetap perlu menggunakan obat-obat medik gitu ya. Dan obat medik bukan hanya obat minum, tapi obat yang hisap tadi atau dengan nebulisasi yang diuap gitu. Jadi tetap penyandang asma sebaiknya membawa obat-obat pelega, terutama obat inhaler, kemanapun dia pergi karena sewaktu-waktu bisa terjadi serangan. Oke, dan kalau misalnya bicara mengenai penanggulangannya begitu, tadi dokter juga sempat mengatakan bahwa tidak disarankan untuk olahraga berat. Nah, olahraga apa yang sebenarnya cocok untuk penyandang asma sebenarnya? Intinya bukannya penderita asma dilarang untuk berolahraga, tentu itu tidak benar. Tapi kalau penderita asma sendiri kan ada yang namanya exercise induced asma. Jadi artinya asma yang dicetuskan oleh exercise. Exercise itu artinya bisa olahraga, bisa aktivitas berat gitu. Nah, selama asmanya terkontrol, penderita asma boleh berolahraga tentu dengan intensitas yang tidak terlalu berat. Tapi kalau asmanya betul-betul terkontrol, dia tentu bisa melakukan olahraga dengan aktivitas yang lebih berat, intensitas lebih berat, tentunya dengan persiapan yang baik, dengan persiapan obat-obat rescue atau obat-obat pelega. Oke, jadi aktivitas tuh harus seimbang juga ya dok ya. Iya. Tapi kalau untuk anak-anak mungkin antisipasinya pasti beda kan dengan orang jadi dewasa? kalau misalnya sudah diketahui bahwa asmanya dicetuskan oleh olahraga gitu, mungkin sebelum olahraga lebih baik menyemprot satu hisap gitu untuk pencegahan. Oke. Itu kalau untuk aktivitas itu berlaku untuk anak-anak juga? Anak-anak dan dewasa juga. Anak-anak dan dewasa juga sama. Tapi kalau misalnya suplemen mungkin untuk supaya menjaga keseimbangan biologisnya penyandang asma ini supaya tetap terkontrol di luar pemakaian obat-obat asma. Kalau di panduan penata laksana atau guideline penata laksana asma tidak ada suplemen tertentu yang direkomendasikan untuk pencegahan asma. Lebih ke arah pengontrol penghindaran alergen, pencetus atau trigger serta penggunaan obat-obat pengontrol jika serangannya sering. Iya, ini kan di sini juga udah ada alat-alat nih dok. Tadi udah dipraktikin belum? Belum ya? Belum. Tadi hanya dikatakan disemprot dan kemudian dihisap. Oh gitu. Ini bedanya apa ini dok antara semuanya? Soalnya yang saya tahu cuma ini aja. Yang Semprot, saya nggak hisap tahu. gitu ya? Ini apa aja? Apa yang membedakan dari ada semuanya? yang dry powder, artinya bentuknya bubuk, ada yang bentuknya gas gitu. Itu yang mana dan mana? Bisa Contohnya diingat, ya, obat asma kan bentuknya mereknya macam-macam. Yes. Ini contohnya ini yang ada yang bubuk, ini bubuk gitu ya, yang ini gas gitu ya. Dan kalau pada anak mungkin perlu namanya spacer. Ini adalah spacer yang sederhana. Apa itu? Untuk apa? Untuk gunanya adalah kalau pada saat menyemprot ini kan harus ada koordinasi antara menyemprot dan menghisap. Yes. Nah, kalau pada anak ataupun orang tua kadang-kadang koordinasinya kurang bagus. Bingung gitu. Nyemprot terus hisapnya kapan gitu. Jadi ini pada saat ya Artinya menyemprot, tertampung di sini dulu ya. Terus baru dihisap. Oke. Saya contohkan dulu. Oh, mau dicontohkan? Oke.
Jadi kalau misalnya ini kan disemprot, ini kan ada uap ya. Yes. Kalau pada anak mungkin susah pada saat semprot ataupun saat ditarik. kalau dia sudah ada terperangkap di sini pada Yes. saat disemprot mungkin bisa dihisap pelan-pelan oleh si anak. I Oke. see. Baiklah, Alright. itulah tadi sebelumnya. Artinya ini menjadi apa ya, pembelajaran juga bagi masyarakat untuk bisa menangani asma bagi Iya. para penyandangnya ataupun Yang jika di ada yang di sekitarnya. sekitarnya. Betul sekali. Oke, tapi hampir 90 menit kami menemani Anda, jadi saatnya kami pamit. Terima Dan kasih semua banyak Dokter tayangan Ani. kami sediakan hari ini dapat Anda lihat kembali di akun YouTube Indonesia Morning Show Net. Dan juga jangan lupa subscribe. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui siapa pengirim capturing moment terpilih, silakan melihat langsung di akun Twitter kami di @ims_net. Selalu sebarkan semangat cinta damai. Have a great day. Bye-bye. Terima kasih, Dok.